Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira Nisa. Nadira Nisa dengan NIM 2022 10370313109. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil course atau hasil proyek saya untuk memenuhi tugas data information dan pengetahuan. Nah, untuk penugasan kali ini saya juga menggunakan project dari MyScale di mana untuk assignment kali ini saya melakukan analisis di market basket analysis. Nah, untuk introduction-nya, jadi pada data kali ini atau pada project kali ini, kita itu menggunakan MySQL sebagai course untuk memenuhi mata kuliah data informasi. Nah, untuk sertifikat sudah saya cantumkan pada drive kali ini. Terus kita akan melakukan proses market basket analysis atau MBA, di mana ini merupakan penggalian pola asosiasi antara produk dalam dataset transaksi retail online di mana ini tuh bertujuan untuk membantu pemilik bisnis untuk memahami kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan. Jadi ini akan mendukung strategi cross selling, penataan rak dan promosi di bundling. Nah, project ini itu memanfaatkan online retail data. Jadi ada sebuah dataset namanya online retail data di mana itu dia mempunyai 541.909 baris dengan informasi rinci seperti invoice no dan kawan-kawannya. Nah, ini itu akan kita jelaskan atau akan kita analisis market basket analisisnya. Kalau untuk link collab bisa dilihat di link berikut. Kemudian untuk dataset itu sendiri, kita itu menggunakan online retail data yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga sudah saya cantumkan untuk link datasetnya. Kemudian dataset ini merupakan hasil donasi School of Engineering London South Bank University yang mencakup 541.000 sekian transaksi dengan 8 atribut yaitu invoice no, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country selama periode dari tanggal 1 Desember 2010 hingga 9 Desember 2011. Ini merupakan sampel awal yang akan ditampilkan. Kemudian di sini kita lakukan exploratory data analysis. Kita lakukan exploratory analysis, terus kita di sini bisa kita lihat exploratory dari ngecek DF info, ngecek DF scribe, terus kita juga melakukan DF group by, lalu kita juga melakukan cleaning data, lalu kita ini adalah hasil data setelah di cleaning. Kemudian untuk tampilan IDE-nya atau kode IDE-nya itu bisa dilihat di kolom yang ini. Kemudian setelah melakukan exploratory data analysis, kita lakukan apa namanya? Kita melakukan data preprocessing di mana data preprocessing ini tujuannya adalah untuk membersihkan atau melakukan cleaning data dengan menjanjikan data agar hanya memuat transaksi pembelian yang valid serta memiliki informasi yang lengkap. Nah, yang pertama itu kita lakukan filter pembatalan, terus kita lakukan hapus nilai negatif, tangani nilai yang hilang atau missing value, kemudian kita melakukan transformasi tipe data, drop duplikat dan membuat market basket atau basket encoding di mana eh di sini kita pakai mengubah, jadi kita kelompokkan dulu dari per transaksi atau invoice dari produk-produk itu. Kemudian kita ubah dari nilai numerik ke binar. Jadi yang bisa kita labelkan jadi satu atau dengan nol, di mana satu itu merupakan barang yang dibeli dan nol itu merupakan barang yang tidak dibeli. Kemudian ini ada hasil basket sat yang siap dipakai untuk fungsi a priori untuk menambang frequent item set. Jadi eh, tadi kan kita sudah jelaskan kan kalau kita tuh harus melakukan basket set atau melakukan eh, market basket di mana kita harus tahu dulu sebenarnya market basket itu adalah apa. Jadi market basket analysis itu adalah teknik yang digunakan pada penggalian data atau data mining yang fokus untuk mengidentifikasi pola pembelian produk yang sering muncul secara bersamaan. Misalkan kayak jikalau biasanya ini pakai if else, misalkan kayak jika dia beli susu sama telur maka dia akan beli tepung. Nah, atau kayak misalkan ini contohnya, jika dia beli kopi dan dia beli susu, maka pada saat yang bersamaan eh ini bisa jadi frequent item saja. Jadi misalkan kayak kalau dia beli kopi, maka dia akan beli susu. Terus jadi di sini juga itu bisa terjadi kita bisa membentuk association rules atau aturan yang terbentuk jika X maka Y. Jadi kayak jika eh
Yang kata tadi jika dia beli susu dan telur maka dia pasti akan beli tepung. Terus ini kita lihat frame data basket, data frame basket. Kemudian di sini itu kita bisa lihat setelah kan tadi kalau data frame basket itu kita labelkan jadi 1 sama 0. Nah, kita bisa lihat di sini. Terus di sini itu kita bisa lihat data basket infonya kan tadi datanya itu kita sudah simpan di dalam basket set. Jadi kita bisa panggil basket info terus kita munculkan di sini sudah ada basket infonya. Kemudian kita lakukan encode pada data frame basket dengan nilai true untuk semua nilai di atas 0 dan false untuk semua nilai 0. Jadi datanya akan berubah seperti ini. Terus kita melakukan info dataset setelah di encoding. Jadi setelah encoding kita info lagi, terus kita ambil. Jadi kita filtering transaksi dengan banyak produk unik unik lebih dari satu saja. Jadi kita ini setelah kita filter dan encoding, lalu kita ngecek data frame basket setelah difilter yang tadi ini infonya, terus kita aplikasikan a priori algoritmnya. Jadi pertama kita buat dulu list frequent item set. Jadi kita ngelihat kumpulan data produk yang sering dibeli. Terus yang kedua, kita akan menghitung nilai support confidence dan lift dari setiap pasangan produk yang mungkin. Terus untuk analisis analisis kali ini itu menunjukkan bahwa untuk menganalisis sebuah keuntungan dan kemungkinan dari frekuensi pembelian baik dalam online store maupun offline dapat dilakukan dengan market basket analysis. Jadi pada project kali ini beberapa hasil yang bisa kita ambil adalah yang pertama association rules itu jika pelanggan membeli white hanging heart tea light holder maka 70% akan memberi cream cupped heart coat hanger. Lalu jika rule-nya adalah pink souls heart throat woolly hoti need union flag hot water bottle untuk menunjukkan potensi bundling produksi musim dingin. Nah, kesimpulannya, jadi market basket analysis ini uh, pada dataset online retail berhasil mengungkapkan pola pembelian produk yang sering dibeli secara bersamaan dengan melakukan aturan asosiasi yang dapat pertama untuk merancang paket bundling produk yang terbukti menarik minat dari konsumen. Lalu bisa juga menyesuaikan layout toko online. Jadi kalau misalkan ada toko online nih kita bisa menyesuaikan dengan melakukan atau menampilkan output rekomendasi produk. Jadi misalkan rekomendasi produk mungkin yang paling atas. Jadi itu yang bisa membuat eye catching. Terus yang ketiga kita bisa meningkatkan efektivitas promo, silang atau cross selling melalui rekomendasi personal. Jadi seluruh analisis kode dapat diintegrasikan ke dalam pipeline data science untuk update berkala setiap proses penjualan. Oke. Kemudian saya mohon izin untuk menampilkan ini collabnya. Ini mohon maaf ini ada error soalnya tadi saya coba run lagi tapi karena ininya dia belum saya masukkan kembali jadi dia error. Nah, ini kita install package dan importnya. Package channel library-nya terus kita info, kita cleansing seperti yang dituliskan tadi. Terus kita clean info, lalu kita siapkan data frame basket, lalu kita encoding dataset basket, terus kita info lagi, kita ambil kita filtering pakai kita ambil satu dataset kita ambil dataset yang hanya punya produk unik lebih dari satu. Terus kita info lagi, terus kita aplikasikan a priori algoritmnya. Baik, cukup sekian dari presentasi yang dapat saya dapat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.